warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amal dengan NIM 11.021.80203 dari kelas L4204. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari kecerdasan buatan saya. Oke, di sini judul yang saya ambil adalah penerapan logika fuzzy pada alat pengering lada otomatis berbasis microcontroller DHT22. Oke, pertama pendahuluan. Jadi untuk pendahuluan itu paper ini berisi penelitian yang merancang sebuah sistem pengeringan lada secara modern dengan menggunakan microcontroller, sensor, wadah pengering, alat pemanas. Untuk kontrol pada saat proses pengeringan, di paper ini mencoba memasukkan konsep logika fuzzy ke dalam pengering, yang dimana logika fuzzy berfungsi untuk mengatur suhu maksimal pada saat proses pengeringan berjalan. Nah, cara kerjanya itu microcontroller membaca kelembapan dan suhu pada saat proses pengeringan. Oke, selanjutnya dasar teori. Jadi di dasar teori ini yang pertama adalah saya akan menjelaskan lada ya. Lada juga disebut sebagai merica atau sabang. Lada mempunyai nama latin tuh Piper albilin, di mana itu adalah sebuah tanaman yang kaya akan kandungan kimia seperti minyak lada, minyak lemak, dan juga pati. Selanjutnya ada logika fuzzy. Logika fuzzy itu dikatakan sebagai logika baru yang lama. Karena kenapa? Karena ilmu tentang logika fuzzy modern dan modelis baru ditemukan beberapa tahun yang lalu. Padahal sebenarnya konsep tentang logika fuzzy ini itu udah ada sejak lama gitu. Nah, logika fuzzy itu adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Selanjutnya di sini ada UML atau Unified Modeling Language, di mana UML ini adalah standar bahasa pemodelan untuk mengembangkan perangkat lunak dan sistem. Oke, lanjut aja. Selanjutnya ada metodologi penelitian nih. Nah, di sini ada metodologi penelitian yang ada di dalam paper ini, di mana pertama ada dari pra penelitian. Pada tahap ini tuh penulis melakukan identifikasi masalah dan studi literatur. Selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data itu dilakukan dalam proses perancangan untuk memperkuat dan mempermudah penulis dalam melakukan sebuah implementasi. Nah, selanjutnya ada analisis kebutuhan. Nah, pada tahap ini tuh dilakukan analisis kebutuhan untuk merancang sistem pengeringan dengan logika fuzzy yang mengacu pada perumusan masalah tadi. Selanjutnya ada perancangan nih. Di perancangan ini tahap ini tuh dilakukan untuk mempermudah dalam hal pengujian dan pengimplementasian. Selanjutnya pengujian. Setelah melakukan perancangan, nah tahap selanjutnya itu melakukan pengujian terhadap alat yang telah dibuat gitu. Apabila alat yang dibuat belum sesuai, maka kembali lagi ke proses perancangan kayak gitu. Yang terakhir ada penulisan laporan. Nah, penulisan laporan itu ya paper ini yang udah dibuat gitu, dimana ada laporan tentang hasil dari pengujian dan alat pengering. Oke, selanjutnya ada hasil dan pembahasan nih. Nah, jadi di hasil dan pembahasan ini ada Fuzzy Interface System atau FIS. Nah, di dalam hasil dan pembahasan ini saya akan membahas 4 hal. Yang pertama fusifikasi, lalu rule base, lalu mesin inferensi, dan yang terakhir ada defusifikasi. Yang pertama untuk fusifikasi. Nah, pada fusifikasi terdapat 3 kategori hasil yang saya dapat. Yang pertama ada pembuatan variabel kelembapan, di situ sudah ada hasil tabelnya.
Lalu yang kedua ada pembuatan variabel volume, di situ juga sudah ada tabelnya. Dan yang ketiga adalah pembuatan variabel suhu, di situ juga sudah ada tabelnya. Selanjutnya rule base. Nah, di sini ada hasil dari rule base sistem pengeringan. Selanjutnya ada mesin inferensi. Nah, di sini tuh ada hasil dari mesin inferensi pada MATLAB. Dan yang terakhir itu ada defusifikasi. Nah, defusifikasi ini merupakan tahap merubah nilai tidak sebenarnya fusi menjadi nilai sebenarnya atau nilai tegas, kayak gitu. Yang terakhir kesimpulan. Untuk kesimpulan ini dapat disimpulkan yang pertama, konsep logika fuzzy dapat diaplikasikan dengan baik pada alat pengering, di mana alat pengering bisa menurunkan kekeringan lada hingga 17%. Yang kedua, dengan menggunakan tools-tools yang ada pada aplikasi MATLAB, perhitungan logika fuzzy menjadi lebih mudah dan hasil yang didapatkan lebih baik. Yang ketiga, keakuratan hasil pengukuran suhu dari sensor kurang baik. Terdapat selisih 2-3 derajat Celcius dari pengukuran suhu dengan menggunakan termometer air raksa. Jadi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat keterbatasan dari alat yang dibuat peneliti. Nah, peneliti mengusulkan agar alat ini dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat diaplikasikan ke bentuk nyata dengan kapasitas penampukan wadah yang lebih besar, serta mengganti sensor DHT22 dengan sensor yang memiliki kekuatan pengukuran lebih baik seperti sensor AM2302. Oke, untuk presentasi tugas kecerdasan buatan atau AI dari saya segitu saja. Semoga dapat mendapatkan nilai baik dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.